Martial Peak 3414. Mengerti, mengerti. Yang Kai menganggukkan kepalanya berulang kali. Yang Yan menatapnya dengan curiga, kamu benar-benar mengerti. Yang Kai tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai kota memiliki kesulitan mereka sendiri, dan pihak Yang Yan juga sama. Yang Yan sudah menjelaskannya, jadi bagaimana Yang Kai bisa bersikeras? Bagus kalau kamu mengerti. Yang Yan menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Yang Kai akan meminta orang padanya. Jika itu yang lain, maka jadilah itu. Jika dia benar-benar tidak bisa memindahkan orang, maka tidak apa-apa untuk langsung menolak Yang Kai. Jika dia benar-benar bertanya, maka Yang Yan harus memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Yan bertanya, apakah situasi di pihakmu kritis? Ini begitu-begitu. Yang Kai tidak menjelaskan secara detail, agar tidak membuatnya khawatir. Dia tersenyum dan berkata, saya akan menemukan cara untuk mendapatkan orang. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Yan berkata, di mana Anda akan menemukan orang sekarang? Meskipun wilayah timur, selatan, dan utara sedang bergerak, ini terkait dengan seluruh batas bintang. Bahkan jika bala bantuan datang, mereka harus datang kepadanya dan kemudian ditugaskan olehnya. Yang Kai tersenyum, Istana Lingqiao saya dapat mentransfer 5.000 orang lagi. Selain itu, ada tempat lain yang memiliki bantuan. Tempat apa? Yang Yan menatapnya dengan heran. Yang Kai memiliki ekspresi yang tak terduga, saya tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa mengatakan. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Tapi saya akan mengatakan ini dulu, orang-orang ini tidak di bawah kendali Anda. Ketika saatnya tiba, jangan mencoba melakukan apapun. Yang Yan memutar matanya ke arahnya. Dia sangat marah sehingga giginya gatal, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah mengobrol sebentar, Yang Kai memiliki pemahaman dasar tentang situasi kota-kota besar saat ini di wilayah barat. Setiap kota memiliki pembangkit tenaga listrik yang menjaganya, tetapi mereka tidak bisa pergi karena pasukan ras iblis mengincar mereka dengan iri. Setengah hari kemudian, Yang Kai mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia mengaktifkan Space Spirit Bed dan langsung kembali ke Istana Lingqiao. Dia memberitahu Hua Qingxi untuk mengirim 5.000 orang yang tersisa yang dapat dimobilisasi dari Istana Lingqiao ke kota harimau yang mengaum. Baru saat itulah dia menginjak Space Array sendirian. Dia tidak bisa mengandalkan Yang Yan, jadi tentu saja, dia harus memikirkan cara sendiri. Awalnya, dia tidak ingin menggunakan kartu truf terakhir ini, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika dia tidak menggunakannya, kali berikutnya pasukan iblis datang ke kota harimau yang mengaum, dia takut kota itu tidak akan menjadi milikmu, mampu melawan. Dia hanya bisa bersiap sebelumnya. Pulau Naga. Dunia hanya tahu bahwa ada ras naga di Pulau Naga, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada banyak penguasa alam kaisar di Pulau Naga. Bahkan ada pembangkit tenaga kaisar realm lapisan ketiga dengan garis keturunan setengah naga. Kekuatan yang tersembunyi di Half Dragon City jelas tidak bisa diremehkan. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan tahu di mana Pulau Naga berada, apalagi membawa pusat kekuatan kota setengah naga keluar. Namun, Yang Kai memiliki hubungan yang baik dengan Pulau Naga sekarang, jadi mungkin Pulau Naga tidak akan mempersulitnya dalam hal ini. Satu-satunya hal yang membuatnya pusing adalah bagaimana menghadapi Fu Zun ketika dia pergi ke Pulau Naga. Yang Xiao, bocah itu, mengikuti Kiong Tua ke alam 4 musim, dan sekarang tidak ada berita tentang dia sama sekali. Jika Fu Zun tahu tentang ini, dia mungkin menyalahkannya karena tidak merawat Yang Xiao dengan baik. Tidak baik jika dia membuat marah naga betina ini. Namun, jika dia pergi ke Pulau Naga, dia harus menghadapinya, jadi Yang Kai hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Penglihatannya kabur, dan dia muncul di pulau kecil di Laut Timur. Yang Kai berjalan keluar dari gua, dan setelah mengidentifikasi arah, dia terbang ke langit, dan setelah beberapa saat, dia jatuh ke laut. Dia memasuki dunia Pulau Naga dengan mudah, dan saat dia muncul, dia melihat Fu Ling menerkamnya dengan wajah terkejut, kakak ipar, aku tahu itu kamu, haha, aku benar. Yang Kai mengangkat tangannya dan memblokirnya sejauh 30 kaki, dan menatapnya dari sudut matanya, kamu juga tahu ini. Fu Ling memasang ekspresi puas di wajahnya, dan berkata dengan tangan di belakang, tentu saja, pada dasarnya tidak ada yang akan datang ke Pulau Naga, dan tidak ada yang bisa masuk, hanya kamu yang akan datang ke sini. Dia memandang Yang Kai, dan mengedipkan matanya dengan nakal, kenapa, kamu merindukan Sister King? Ya, aku sangat merindukanmu. Yang Kai dengan santai menjawab, lalu apakah kamu merindukanku? Fu Ling memasang tampang malu-malu. Rindu pantatku. Yang Kai memutar matanya, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia berkata, tetap di sini, aku pergi dulu. Tunggu, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Fu Ling berteriak di belakangnya, tapi dia tidak mendapat respon apapun. Dia sangat marah sehingga dia melihat punggung Yang Kai dan menginjak kakinya. Di Pulau Half Moon, Yang Kai turun dari langit. Su King mendengar keributan dan keluar untuk memeriksa.
Dia terkejut, kamu di sini. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan ke arahnya, memeluk pinggangnya, dan menciumnya dengan ganas. Tubuh Su King segera melunak, dan matanya yang indah menjadi buram. Setelah waktu yang lama, Yang Kai melepaskannya, membelai rambutnya di telinganya, dan berkata, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan kali ini, jadi saya khawatir saya tidak punya banyak waktu untuk menemani Anda. Su King berkata, ada apa? Ikutlah denganku untuk menemui Penatua Agung, aku akan memberitahumu di jalan. Yang Kai memegang tangannya dan terbang menuju Pulau Kayu Hijau. Dalam perjalanan, Yang Kai menjelaskan secara singkat situasi saat ini di Star Boundary, dan Su King tercengang. Meskipun Pulau Naga sangat kuat, pada dasarnya pulau itu terisolasi dari seluruh dunia. Oleh karena itu, meskipun berita tentang invasi wilayah iblis telah menyebar seperti api, dan hampir semua orang di batas bintang mengetahuinya, Pulau Naga tidak mendengar apa-apa sama sekali. Su King jelas menyadari keseriusan situasi, dan juga mengerti bahwa Yang Kai benar-benar tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di Greenwood Island dan bertemu dengan Su Yan. Mengulangi kata-kata aslinya, Su Yan mendengarkan dengan ekspresi serius. Meskipun ras naga tidak peduli dengan urusan duniawi, invasi ke wilayah iblis terlalu penting. Itu adalah peristiwa besar yang menyangkut seluruh batas bintang. Ras naga tidak bisa begitu saja menghindarinya, jadi mereka harus melakukan sesuatu. Setelah merenung lama, Su Yan berkata, apakah Anda datang ke sini untuk meminta bantuan ras naga saya? Yang Kai berkata, akan lebih baik jika ras naga dapat membantu, tetapi situasi saat ini tidak terlalu serius. Pihak ras naga dapat menahan diri untuk sementara waktu dan menyimpannya sebagai kartu truf. Karena Kaisar Agung tidak melakukannya, tidak memberitahu Pulau Naga tentang ini, dia mungkin juga memikirkan hal ini. Su Yan mengangguk dan berkata, kamu benar. Jika itu masalahnya, lalu apa yang kamu inginkan dari Pulau Naga? Orang-orang kota setengah naga. Mata Yang Kai berbinar, saya saat ini ditempatkan di kota bernama Roaring Tiger City. Beberapa hari yang lalu, saya bertarung melawan ras iblis dan menderita banyak korban. Saya perlu mengisi kembali tenaga saya, tetapi batas bintang tidak. Aku tidak punya banyak bala bantuan. Jika Tetua Agung mengizinkanku membawa pergi orang-orang dari kota setengah naga, itu pasti akan meringankan situasi di pihakku. Su Yan berkata, Anda dapat mendiskusikan masalah ini dengan Penatua kedua. Dia dapat membuat keputusan. Mulut Yang Kai berkedut, orang-orang dari Half Dragon City bukan bagian dari ras naga. Apakah saya perlu memberitahu Penatua kedua? Su Yan berkata sambil tersenyum, meskipun mereka bukan bagian dari ras naga, banyak dari mereka masih keturunan dari ras naga. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membawa mereka pergi begitu saja? Yang Kai berkata tanpa daya, baiklah, kalau begitu saya akan meminta Penatua kedua untuk datang ke sini. Awalnya, dia ingin segera membawa orang-orang dari Half Dragon City pergi dan tidak bertemu dengan Fu Zun, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Su Yan segera mengirim pesan ke Fu Zun. Sambil menunggu, Su Yan secara alami bertanya tentang situasi Yang Xiao. Yang Kai berkonflik. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Su Yan mendengarkan dan menatapnya. Xiao pergi ke alam 4 musim dengan Qiongqi. Yang Kai menguatkan dirinya dan berkata, dan Liu Yan. Yah, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah yang sesuai dengan garis keturunan ras Phoenix yang datang dengan Beast Warrior Master lebih dari 10 tahun yang lalu. Su Yan dengan marah berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa melihat anak kecil. Kamu benar-benar membiarkan dia melarikan diri dengan Qiongqi. Tahukah kamu keberadaan seperti apa Qiongqi di zaman kuno? Dia adalah roh jahat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Kamu membuat orang tua ini marah. Yang Kai diludahi olehnya, tetapi dia masih harus tersenyum dan berkata, Penatua Agung, tolong tenang. Duduk dan bicara, jangan terlalu tegang. Tenanglah. Xiao bukan anakmu, jadi kamu tidak memperhatikan. Yang Kai tiba-tiba menjadi tidak senang, bagaimana mungkin Xiao bukan anakku? Karena dia memanggilku ayah, maka dia adalah putraku. Aku tidak ceroboh. Hanya saja bocah ini menghilang secara tidak sengaja. Pada saat aku tahu, mereka sudah berada di alam 4 musim. Jika kamu benar-benar memperhatikan, bagaimana mungkin kamu tidak menjaga seorang anak? Su Yan sangat marah sehingga dia ingin memukul Yang Kai untuk melampiaskan amarahnya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius, Penatua hebat, meskipun Xiao masih anak-anak, Anda tidak boleh meremehkannya. Saya khawatir ini bukan hal yang buruk untuk Xiao tetapi hal yang baik sebagai gantinya. Su Yan mencibir, kalau begitu aku ingin mendengar bagaimana ini adalah hal yang baik. Yang Kai berkata, Xiao mungkin telah memahami prinsip waktu. Su Yan tercengang dan memandangnya ke samping, apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penatua Agung, jangan berpikir bahwa saya menghibur Anda. Apa yang saya katakan adalah kebenaran.
Zuyan dengan dingin mendengus, prinsip waktu sangat mendalam, bagaimana Xiao Er bisa memahaminya? Penatua kedua dan saya tidak pernah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Yang Kai dengan serius, tuan tua ini ingat itu. Anda tampaknya memahami sedikit tentang prinsip waktu. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya pergi ke alam 4 musim di tahun-tahun awal saya dan memperoleh beberapa peluang di sana, memahami segel lalat waktu Kaisar Agung yang mengalir. Saya menduga bahwa ketika Xiao Er menetas, Xiao Er mewarisi sesuatu dari saya. Petik 2. Ekspresi Zuyan menjadi cerah, apakah kamu yakin Xiao Er memahami prinsip waktu? Yang Kai tersenyum, ketika saya meraih Xiao Er di tangan saya, dia benar-benar lari jauh. Pada saat itu, saya merasa waktu telah berhenti, dan bukan hanya saya, Kyongki juga merasakannya. Zuyan menjadi lebih bersemangat ketika mendengar ini, Kyongki telah mengikuti Flowing Time Great Emperor selama puluhan ribu tahun dan sangat sensitif terhadap prinsip waktu. Jika dia juga merasakannya, maka itu tidak salah. Dia bertepuk tangan, jadi, Xiao Er benar-benar memahami prinsip waktu. Ketidaksenangan dan kemarahan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Karena Yang Xiao cacat sejak lahir, baik dia maupun Fu Zun merasa bersalah. Jika dia benar-benar mewarisi prinsip waktu dari Yang Kai, bahkan jika garis keturunannya tidak murni, pencapaiannya di masa depan tidak akan terlalu rendah. Dia masih tidak tahu bahwa Yang Xiao tidak memiliki masalah dengan garis keturunannya yang tidak murni. Bocah bau ini bisa berubah menjadi naga sejati. Ras naga sudah kuat, jadi seberapa kuat master ras naga yang mahir dalam prinsip waktu? Itu menakutkan hanya memikirkannya.